Mekota Membara. Setelah berkali-kali menyeberangi sungai yang deras dan cukup dalam, di tengah hari yang panas sebelum berubah menjadi malam, izinkan saya membahas tali memberi salam, Gunung Mekongga. Setelah berjalan 15 menitan sampai di Mekongga. Beberapa saat setelah rombongan kami tiba di pos 1, kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2, menghindari matahari beristirahat di ufuk barat, dan kami menghabiskan waktu di sana untuk beristirahat. Gimana bang, jalur pendakiannya ya? Lumayan lah, aman-aman. Andai, tapi panas karena startnya dari rendah ya. Iya, naik. Jadi dia naiknya perlahan bang. Iya, tidak seperti gunung-gunung yang lain. Iya bang, itulah uniknya. Iya. Gimana itu ibu ketua? Luar biasa. Luar biasa. Udah berapa kali ke Mekongga ibu? Baru 1 kali sih. Iya ya. Kemarin waktu tahun lalu. Oh iya. Bang Cin, gimana? Ini baru ada hikmahnya. Baru ada hikmahnya ya. Kakak dengan adik ketemu ini. Di sepanjang perjalanan menuju pos 2, kami menjumpai beberapa pembukaan lahan untuk perkebunan. Sedih hampir dirasa kami semua, mengingat hutan yang menjadi sumber kehidupan di sekitarnya perlahan-lahan dibuka untuk penghasil sumber pangan. Setelah lebih dari 3 jam kami berjalan dan menyeberangi sungai, perlahan kami mulai masuk ke dalam hutan. Terlihat dari sini, pos 2 yang dikelilingi perkebunan kokoa dan jauh dari metropolitan. Sekarang kita sudah berada di pos 2 Gunung Mekongga. Kita bermalam di sini. Mantap. Mana bang? Mantap. Sayur pakis bang Cin. Oke bang, nanti kita masak. Sebelum kembali bersembunyi dalam mimpi, kami hiasi dengan basa-basi juga makan malam bersama lagi. Kita ya. Iya. Setelah kita sampai, kita istirahat, ganti pakaian, masak-masak untuk makan malam. Yang penting santai. Mantap. Cing, bagaimana? Masak bang, mari makan. Mari makan ya. Makan belum masak. Sesaat mentari mulai bersemangat keluar dari bumi. Kembali kami mulai menikmati kopi, tidak lupa menyediakan sarapan pagi. Juga dihiasi dengan canda tawa dan saling berbagi. Setelah sehabis ngopi dan sarapan pagi, kembali kami menjalani rutinitas packing sebelum pergi untuk masuk ke dalam hutan sambil menyiapkan nyali. Mekota Membara.
Pagi ini kami awali dengan melintas perkebunan kokoa dan ceke yang cukup panjang, dengan sumber air yang berlimpah hingga pos 3. Jadi, kamu cukup berjalan santai dengan riang. Tak perlu membawa air berlebih yang menambah berat backpackmu saja. Setelah kita keluar dari pos 2 dan keluar perkebunan, nah, lanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan bermalam di pos 4. Di sini panas, bertinjaknya. Di sepanjang perjalanan menuju Tugu NKRI, kamu akan menemui pacet dan kutu babi yang bertebaran di sepanjang jalur pendakian. Sebaiknya kamu mempersiapkan lotion anti serangga dan hand sanitizer semprot sebagai pertahanan dirimu di sepanjang jalur pendakian. Jalur pendakian Gunung Mekongga merupakan bekas jalur proyek dari perusahaan HBI yang berhenti beroperasi sejak lebih dari 20 tahun lalu. Sehingga jalurnya mulai ditutupi vegetasi dan terkadang terputus oleh longsor dan juga erosi. Sehingga mewajibkan kamu untuk mengitari atau melintasi pohon tumbang sebagai solusi. Setelah berjalan hampir sejam lamanya, akhirnya kami tiba di pos 3 Gunung Mekongga. Sekarang kita sudah sampai di pos 3, kita istirahat dulu. Habis itu kita lanjut ke pos 4. Gimana Bang? Mantap. Membara. Bredet. Yang penting yakin, skidik papap. Setelah berhasil membalas lelah, kembali kami memilih untuk melangkah agar bisa tiba lebih cepat di Tugu NKRI, sehingga kami bisa bersantai lebih dini meski hari ini panas sekali. Bagaimana pendakian Mekongga? Mantap ya. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di Kota Manado atau Tetap sekitarnya? safety bang, karena pacet bahaya. Pacet bahaya ya. Kalau abang saya yang ada di sana, Bang Cin. Tetap safety, karena pacet membuat Anda tidak bisa tidur. Anjay. Kalau dari Bang Anwar? Aman bang. Aman ya, aman. Kembali kami melanjutkan perjalanan meski jalur pendakiannya mulai berubah. Yang sebelumnya dihiasi dengan pepohonan dan rindang, sekarang bergaul dengan ilalang. Nah, ini kita sudah masuk di vegetasi ilalang dan pakis. Wah, vegetasinya lebat. Cukup lebat. Mantap. Setelah beberapa saat menerobos pakis dan ilalang yang berkali-kali mengikis, akhirnya kami tiba di Tugu NKRI. Di sana, kami memilih untuk menghabiskan malam kedua bersama. Sebenarnya, kami masih bisa lanjut hingga sampai di pos 6 meski malam kami dapati. Tapi perjalanan kali ini lebih untuk dinikmati. Tinggi. Aman. Kalau Bang Cin?
membara. Membara. Anca. Tegal ya, sedangkan Bang Anoa. Wah, mantap. Ini Tugu NKRI, ekspedisi NKRI 2013. Jalurnya pakis-pakis tidak terlalu panjang, cuma landainya ini keluar hutan lumayan lama. Mantap. Bang, gimana Bang? Ada yang tembam tapi bukan pipi Bang. Nggak masalah Bang. Koki, masak apa kita siang ini Koki? Telur. Masak telur. Bang Beruang? Makol. Apa saja yang penting enak. Apa saja yang penting enak. Kalau sana Bang Cin lagi sibuk-sibuk bikin api, bakar-bakar sampah. Iya Bang, Anca. Setelah mendirikan tenda, juga makan siang bersama, sekarang waktunya untuk santai hingga dijemput senja. Juga ditemani dengan api unggun merah merona bersama kopi, sahabat, dan sejuta cerita. Setelah pagi tiba, kami sambut dengan doa dan tawa bahagia. Juga mulai mempersiapkan sarapan pagi sebelum kami packing dan lanjut pergi. Pagi Bang Beruang, Bang Cin dengan Bang Cantigi. Pagi. Kalau Bang Anca yang masih dalam sleeping bag mageran. Pagi semangat, pagi. Semangat apa masih di dalam sleeping bag? Nah, pagi ini kita mulai siap-siap. Kita sarapan buat makan baru sarapan, kemudian packing, lanjut ke pos 6. Yang penting yakin, mantap. Mekonga membara. Mekonga membara. Setelah semua telah siap, kami mengawali dengan langkah pertama dengan misi hari ini menuju ke Danau Coca-Cola Pos 6 Gunung Mekonga. Meski medan hari ini masih dihiasi dengan pakis yang menyayat diri dan panasnya masih selalu menemani. Mekonga, kamu ini istimewa sekali. Setelah beberapa menit melangkah, kami bertemu dengan pos 6 Gunung Mekonga. Sengaja kemarin kami tidak camp di sini karena tempatnya miring dan kecil sekali. Hanya cukup menampung 2 tenda kami, tapi di sini terdapat mata air yang segar sekali. Jalurnya masih sama seperti kemarin, kita melewati pakis. Pakis sahabat. Aduh, cukup lebat. Hampir sama seperti kemarin, di sepanjang perjalanan menuju ke pos 5 terdapat beberapa sumber air di perjalanan yang bisa menjadi cadangan airmu saat pendakian Gunung Mekonga. Mana Cing? Aman. Apakah yang terjadi? Macet menyerang. Beberapa kali kami memilih berhenti untuk beristirahat, juga saling berbagi luka dan tawa. Sabar Bang, isi gas segar dulu. Air dingin jadinya. Wah, mantap. Gimana Bang Cantigi? Mantap. Kalau Bang Anoa? Gas Bang, gas. Ngocok. Ngocok sampai tumpah. Hihiu. Mekonga membara. Tapi kita mau tanya Bang, Mekonga membara. lebih enak ngocok sendiri atau dikocokin? Aduh, konspirasi tuh Bang.
Saya gimana itu Bang Anwar? Breaded bang, breaded. Kalau Bang Jin kocok sendiri ya Bang Jin? Tidak dikocokin. Oh, dikocok. Setelah beberapa kali kami berjalan dan juga beristirahat di jalur pendakian, akhirnya kami tiba juga di pos 5, Camp Foya Foya. Di sini airnya hanya 1 meter di sebelah tenda dan cukup luas untuk menampung satu rombongan besar sekalipun. Kembali kami memilih untuk melanjutkan perjalanan yang hampir terlewati, memasuki hutan yang cukup lebat atau lagi menghadapi pakis dan ilalang yang bersiap menyayati. Ya, cukup saja dinikmati agar kamu tak menyerah dan kembali. Beberapa saat sebelum tiba di puncak HBI, kamu akan menghadapi pertigaan dengan jalan sebelah kiri. Juga masih tersisa komponen alat berat di sini. Ini kita sudah sampai di puncak HBI. Kita nikmati dulu pemandangan. Kebetulan kondisi di sini terbuka. Kita tes aja. Iya Bang. Aman bang, Aman. Hai. Bang Jin. Banyak fans saya di bawah. Jadi saya Bang Ano, Bang Catigi. Bara ya. Bagi kamu yang tertarik dengan konten angkasa dan hutan, bisa mensupport kami dengan subscribe dan share channel ini, agar kami terus berbagi informasi pendakian dan perjalanan setiap minggunya. Salam Lestari.